Oh ya Mas, reksadana itu kan ada manajemen fee-nya ya. Betul. Nah, manajemen fee-nya ini pengaruh nggak sih ke reksadananya? Ya ngaruh dong, Iren. Nah, jadi reksadana itu komponen biayanya sebenarnya ada 3 ya. Kalau kita lihat, yang pertama adalah yang ditanggung oleh MI. Ya, jadi ini adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan pembentukan reksadana. Okay. Nah, kemudian ada biaya-biaya yang ditanggung oleh pemegang unit, oleh nasabah. Ya, ini contohnya subscription fee, redemption fee, switching fee, ya. Nah, kemudian ada biaya yang ditanggung oleh NAB-nya reksadana yang akan menjadi pengurang NAB. Contohnya ya tadi, manajemen fee, ya, custody fee, index fee, biaya transaksi portofolio, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana nih ngaruhnya besaran manajemen fee terhadap kinerja reksadana? Kalau kita ngomongin saham, Iren, itu manajemen fee-nya dianggap termasuk yang cukup besar ya. Katakanlah 2%, 3%, bahkan ada beberapa yang lebih dari itu. Ya, jadi kalau kita lihat 2%, 3% dalam 1 tahun itu kan lumayan ya, ngehit kinerja reksadana. Terus di sini di mana nih perannya ETF? Nah, ETF itu Iren kebanyakan tadi dikelola secara indexing atau passively managed. Ini biayanya jauh lebih murah ya. Kecil, ya. Jadi annualize-nya kira-kira 1% ya, bahkan ada beberapa yang 0,5%. Nah, jadi beda dong ya. Nah, akan ngaruh kepada kinerja yang kalau seandainya kita gulung nih selisih biaya 1%, 2%, itu dalam jangka panjang, Iren, dalam ya jangka panjang itu nggak cuma 10 tahun ya, 20 tahun, 30 tahun, ya mungkin nanti kita bisa sampai 50 tahun yang akan datang, jauh sekali ya. Ini walaupun kita anggap beda cuma 1%, 2%, jangan dianggap remeh ya, karena prinsipnya adalah compounding atau bunga berbunga. Jadi kalau kita pakai bahasa matematis itu namanya eksponensial. Dalam jangka waktu yang panjang dia akan besar sekali pengaruhnya ya. Jadi tidak secara linear aja, tapi eksponensial. Yang mana ini dari sisi investor tentunya akan bisa jauh sekali ya selisih kinerjanya. Ya, kata kuncinya tadi ya, Iren, dalam jangka panjang. Nah, itu satu komponen biaya yang ditanggung oleh NAB ya, manajemen fee. Oke, aku juga baru tahu loh kalau ternyata biaya subscription redemption ini ada pengaruhnya, dampaknya kepada NAB. Nah, ngaruh juga ya. Jadi tadi sebenarnya bukan subscription fee atau redemption fee ya, karena itu ditanggung oleh nasabah. Nasabah ya. Tapi ketika nasabah melakukan subscribe atau redeem dalam jumlah besar ya, misalnya tadi fund yang nilainya 1T NAV-nya, ada nasabah yang punya 500 miliar di redeem semua seharian ya, dalam 1 hari, itu kan berarti MI-nya harus melakukan transaksi portofolio. Ya, jadi tadi 400 miliar itu ada portofolio efek yang harus dijual. Itu kan ada biayanya, Iren. Dan biaya ini ada 2 jenis ya, yang berkaitan dengan transaksi efek. Ada biaya yang kelihatan dan biaya yang nggak kelihatan. Dan biaya yang nggak kelihatan ini bisa besar sekali dampaknya. Kalau biaya yang kelihatan kan itu kayak biaya transaksi ya, biaya broker, kemudian biaya pajak ya, kalau kita jual saham kan kena pajak 10 basis point atau 0,1% final. Nah, itu biaya yang kelihatan. Itu yang dibebankan langsung ke investornya ya? Itu dibebankan kepada NAV. NAV. Jadi nasabah yang redeem, nasabah yang nggak redeem itu rata semua kenanya. Nah, ada biaya juga yang nggak kelihatan. Ini kita sebutnya bisa disebut market impact ya. Jadi ada saham yang tadi harusnya lagi naik nih, tapi karena dijual opportunity loss. Kemudian karena kita jual saham yang banyak dalam 1 hari, harganya jadi depress ya, karena dampak dari aktivitasnya MI melakukan penjualan. Nah, hal-hal tersebut ya akan ngaruh juga kan kepada pemegang unit penyertaan, baik yang redeem maupun yang enggak. Ya, jadi nasabah yang redeem si A, saya si B, tapi saya kena dampak dari aktivitas nasabah yang redeem. Tapi si A-nya, ya itu kan uang nasabahnya si A, suka-suka dia dong mau redeem gitu kan.
Nah, jadi sebenarnya ini yang tidak terjadi pada ETF ya. Ketika nasabah melakukan subscription atau redemption, semua transaksinya dilakukan dengan prinsip bukan good fund good application tapi in kind. In kind. Jadi hanya transaksi yang terjadi yang dibantu oleh dealer partisipan itu hanyalah transaksinya nasabah yang melakukan subscribe atau redeem. Biaya yang melekat akibat transaksi tersebut tidak dibebankan kepada pool keseluruhan NAB. Tapi hanya ditanggung oleh nasabah yang bertransaksi aja. Nah, jauh jadi lebih efisien ya. Lebih efisien, tapi ada satu lagi, lebih fair. Lebih adil ya. Lebih adil kan, ya saya nasabah yang nggak ngapa-ngapain nih, udah 10 tahun saya buat dana pensiun saya, kenapa saya harus terpengaruh oleh aktivitas nasabah lain? Ya, jadi ada elemen fairness-nya juga di sini, Sobat IPIM ya. Oke, itu salah satu keunggulan ya dari ETF ini, lebih adil. Oke. Kalau soal kendali unit nih Mas, bedanya kendali unit penyertaan dari reksadana konvensional sama reksadana ETF itu gimana nih Mas? Nah, jadi ini yang membedakan antara reksadana konven dengan ETF. Untuk memungkinkan ETF itu bisa ditransaksikan di bursa efek, maka perlakuan pencatatan efeknya harus sama dengan saham ya, saham yang tercatat di bursa. Artinya di sini ada peran KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk menjadi centralized penyimpanan efek ETF. Perlakuannya sama persis seperti saham. Nah, ini beda dengan reksadana karena pencatatan unit reksadana itu yang konvensional tidak centralized. Pencatatannya atau administrasi unitnya dijalankan oleh bank kustodian. Ya, berarti kan nggak centralized ya. Kalau kita beli reksadana yang berbeda dengan bank kustodian yang berbeda, ya pencatatan unitnya akan terpisah. Sementara kalau kita beli ETF, ya ETF apapun, BK-nya apapun, MI-nya apapun, karena pencatatan unitnya sudah centralized di KSEI, ya kita konsekuensinya jadi punya kontrol yang lebih. Ya, kita bisa melihat secara terkonsolidasi, misalnya unit kita, kalau kita mau mengalihkan unit kita dari akun A di broker A ke akun B di broker B, sama-sama atas nama kita, bisa. Ya. Bahkan ya kalau saham kan bisa dimarginkan ya. Ya, bukan tidak mungkin juga Sobat IPIM ke depannya, ya bukan tidak mungkin ya. Kita belum tahu, tapi bisa jadi nantinya akan ada relaksasi, ya ETF ini di treat seperti saham, sehingga bisa dimarginkan misalnya, atau bisa di shortkan. Ya, ini kan untuk menjadi pengembangan ya ETF kita agar lebih rame, agar lebih liquid, agar lebih besar juga di kemudian hari. Iya, jadi unitnya ini movable ya, bisa dikatakan movable ya. Movable. Nah, dari tadi kita tuh udah bahas banyak keunggulan dari reksadana ETF nih Mas. Nah, Sobat IPIM juga pasti mulai tertarik nih kan mau invest di ETF. Pasti salah satu yang jadi pertanyaannya tuh, investasi di reksadana ETF itu aman gak sih Mas Agin? Nah, aman itu kan kita harus melihat dari bagaimana suatu produk investasi ini diatur ya. Dengan kata lain peranan regulator di dalamnya. ETF ini secara regulasi banyak yang mengawasi akhirnya. Kita sebut itu pengawasan berlapis atau multi-layer supervision. Kenapa berlapis? Ya karena MI dan bank kustodian yang mengadministrasikan ETF itu adalah lembaga keuangan, maka dipayungi ya, diatur oleh otoritas jasa keuangan ya, alias OJK. Nah, tadi MI ini adalah pihak pengelola, bank kustodian adalah penata usaha atau administratur. Sebagai administratur dari ETF, bank kustodian itu juga wajib untuk mengawasi MI ya, mengawasi kesesuaian portofolionya. Nah, pada tahap ini sebenarnya nggak ada pembedaan antara ETF dengan reksadana konven. Tapi karena ETF ini dicatatkan di bursa, maka ada loh pengawasan yang dijalankan oleh bursa efek, oleh ETF ya, kepada ETF dan MI-nya. Ya, jadi MI ini di-treat seperti emiten.
Emiten, ya. oke. ETF itu di-treat seperti emiten, yang mana ada kewajiban-kewajiban ya, yang harus dilaksanakan. Jadi nggak cuma ke OJK, tapi juga ke bursa. Bahkan kepada KSEI pun itu ada pengawasan yang dijalankan. Jadi kebayangkan Airin kalau kita melakukan sesuatu, mata yang ngawasi itu nggak cuma satu, tapi banyak ya. Nah, inilah yang berlaku pada ETF. Oke, jadi udah ada dari OJK, dari bursa, KSEI, dari BK juga, semuanya banyak yang ngawasin ya. Bahkan MI pun ada loh yang ngawasin. Karena kan MI itu ada fungsi compliance ya. Fungsi kepatuhan. Nah, fungsi kepatuhan ini adalah pengawasan internalnya yang mengawasi ya proses investasi oleh para fund manager. Jadi ya benar-benar banyak ya lapisan pengawasannya. Idealnya tentunya sebelum naik ke lapisan-lapisan atas udah ketangkep dulu apabila terjadi sesuatu yang harus ditindaklanjuti dong oleh MI. Makanya fungsi pengawasan di sini juga nggak bisa dianggap remeh, Airin. Jadi soal legalitas ini sobat IPIM udah nggak perlu ragu lagi ya mengenai reksadana ETF nih. Nah, dari tadi kita udah bahas berbagai hal seputar ETF maupun juga reksadana konvensional ya Mas Egin. Nah, pertanyaan tadi juga menjadi pertanyaan terakhir nih untuk podcast kita di episode kali ini. Mungkin Mas Egin mau ngasih closing statement terlebih dahulu? Ya, jadi Airin terima kasih atas kesempatan kita ngobrol ya pada hari ini, Sobat IPIM. Jadi saya tadi sudah sharing sedikit ya mengenai apa yang membedakan ya sebenarnya apa yang menjadi keunggulan dari produk ETF ini ketimbang reksadana yang konvensional ya. Jadi apa aja sih keunggulan-keunggulan tersebut? Ada banyak aspeknya ya, transparansi, kemudian ada kepastian settlement. Ya, nasabah tahu kapan akan terima dana. Ya, lalu ada efisiensi portofolio dan biaya, ya kan? Itu ETF tidak perlu maintain cash yang besar, tapi bisa full invested ya, porsi cashnya kecil, 0, sekian persen aja. Kecil banget. Jadi bisa full invested pada portfolio efek. Portfolio efeknya ya liquid ya untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Kemudian dari sisi valuasi terjadi secara real time. Valuasi real time ini memudahkan nasabah bertransaksi. Akibatnya apa? Likuiditasnya real time. Ya kan? Valuasi real time, liquidity real time juga dong. Nah, kemudian ada kontrol yang lebih besar bagi nasabah ETF ya karena pencatatan unitnya sudah centralized melalui sistem CBES di KSEI. Secara pengawasan pun ya ETF ini lebih rigid ya karena ada elemen-elemen yang tidak ada di reksadana konvensional yaitu di bursa efek. Nah, jadi kenapa sih dengan segala hal tersebut tujuannya apa? Ya Airin, sebenarnya tujuannya adalah untuk memudahkan para sobat IPIM untuk mencapai aspirasi keuangan di masa yang akan datang ya dengan transaksi yang lebih fleksibel, lebih transparan, lebih efisien melalui reksadana ETF. Oke, makasih banyak Mas Egin buat closing statement-nya. Makasih banyak untuk insight-insight-nya, untuk pengetahuannya, infonya yang udah banyak banget yang udah kita bahas dari tadi. Makasih juga Mas Egin udah mau hadir untuk kita sharing-sharing di hari ini. Terima kasih juga buat Sobat IPIM yang udah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Aku Airin Rasubah selaku host, pamit undur diri. Makasih Mas Egin. Terima kasih Airin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa Sobat IPIM.